Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial game programming di video kedua ya, yaitu mengenai pengenalan Unity. Yang pertama, mari kita buka dulu Unity-nya ya. Tinggal klik di bagian sini Unity. Jika sudah seperti ini, kita bisa masuk ke game latihan yang kita buat kemarin, atau bisa juga add new project-nya ya. Add new seperti ini. Kita masuk yang kemarin saja ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Unity kita, dan di sini saya akan coba jelaskan beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah tools. Tools itu di bagian sini nih ya. Bagian sini ini adalah tools. Tools ini digunakan untuk memindahkan atau mengubah tampilan pada scene view ya. Untuk memutar game object, memindah game object, ataupun men-scale game object. Kemudian yang kedua adalah pivot point. Ada dua ini, center lokal ini. Nah, pivot center, lokal, global. Ini digunakan untuk memutar dan memposisikan sebuah game objek di dalam game ya. Yang ketiga di bagian sini ada scene view. Scene view ini adalah tempat kita bekerja dengan game objek seperti model, light, pencahayaan, dan lain sebagainya saat membangun scene kita ya. Terus kemudian ada game view di sebelah sini. Nah, game view ini tempat kita melihat atau mempreview game yang kita buat pada saat ini ya. Ini bisa di drag saja biar bisa lebih mudah dilihat seperti ini ya. Kemudian di bagian sini ada hierarki. Hierarki ini adalah tempat untuk memasukkan semua objek yang ada pada game kita ya, termasuk user interface-nya juga. Terus kemudian selain itu ada project-nya. Di bagian sini ada project. Project ini adalah tempat untuk menyimpan semua file-file yang kita gunakan untuk membuat game seperti scene, sound, script, font, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada inspektor bagian sini. Inspektornya adalah tempat kita mengcustom atau mempropertize ya, isi properties dari properti-properti yang ada pada game objeknya. Selanjutnya yang terakhir ada play, pause, sama next frame ya. Ini tombol. Jadi tombol play itu untuk memainkan atau memulai game kita. Kemudian pause untuk membuat pause atau menjeda ya, mempause begitu saja. Kemudian yang terakhir next frame, ini untuk melanjutkan ke frame berikutnya. Cukup pengenalan untuk tampilan di Unity. Sekarang kita masuk ke bahasa pemrogramannya ya. Jadi Unity ini menggunakan bahasa pemrograman C# ya. Tulisannya C# atau C# begitu. Dibacanya C# ya. C# ini merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Sebagai bagian dari .NET framework ya. Nah, bahasa pemrograman ini itu berbasis C++. Jadi kalau semisal tidak terlalu mahir di C++, tidak masalah, kita nanti akan coba belajar bersama-sama ya. Selanjutnya kita coba masuk ke bagian project di sini, lalu kita buat create, lalu new folder saja ya. Kita buat semisal namanya adalah script seperti ini. Kemudian di script kita buat klik kanan, lalu create C# script ya, tulisannya seperti ini ya, C# script. Kita buat namanya semisal player controller. Kemudian saya double klik seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke halaman editor ya, editor dari Visual Studio. Nah, di sini dia menggunakan sistem collection generic, sama Unity Engine. Dan di dalam player controller ini sebuah kelas ya. Ada dua buah void atau metode ya. Ada dua buah metode yang ada di sini. Standarnya langsung terbentuk, yaitu void start dan void update. Void start ini itu digunakan pertama kali ketika sebuah action dijalankan gitu ya. Nah, kalau sedangkan void update ini itu dijalankan berkali-kali ketika frame itu berjalan atau frame itu dijalankan ya. Sebagai contoh, misal di sini saya buat print, contohnya ini dijalankan sekali di awal ya. Kemudian di sini saya membuat print, ini dijalankan berkali-kali setelah frame berjalan ya. Lalu di sini saya kasih titik koma, kemudian saya save ya. Nah,
Setelah itu saya masuk ke bagian Unity-nya, kemudian dia akan mengcompile gitu ya. Jika sudah berhasil, kita coba masukkan ke sini. Player controller tadi kita masukkan ke main kamera ya di sini ya. Nah, kemudian kita klik di bagian inspektornya, nanti kita akan lihat di sini ada player controller ya. Player controller seperti ini. Kalau kita play seperti ini ya, play ya. Kemudian nanti kita cek di bagian konsol. Nah, ini kalau kita cek di awal ya, nanti akan muncul ini dijalankan sekali di awal. Kemudian setelah itu dia akan melakukan void update dijalankan berkali-kali ya. Ini dijalankan berkali-kali, setelah frame berjalan ini dituliskan berkali-kali. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menggunakan ini ya, start itu tuh nanti akan dijalankan pertama kali di awal, kemudian yang update-nya itu bisa dijalankan berulang kali. Kita kembali lagi ke sini. Kita hapus dulu ya yang di bagian ini ya. Kita di bagian player controller saya coba remove komponen. Kemudian di sini kita clear saja ya. Saya Ctrl A, kemudian saya clear. Ya. Oke, kembali lagi ke bagian project. Di bagian hierarki ini ya, di sini ada scene, lalu main kamera sama directional light ya. Kalau scene ini itu adalah wadah yang menampung game objek atau semua hal yang kita butuhkan ya. Jadi satu scene itu dapat dipandang sebagai satu level atau satu screen atau satu tampilan dari berbagai macam objek begitu ya. Nah, sedangkan main kamera itu adalah kamera utama yang akan menentukan angle ya, angle atau sudut objek game yang akan ditampilkan ke game Windows kita yang seperti itu. Sedangkan directional light itu adalah sebuah objek lighting yang dapat mengatur kecerahan dari objek yang ada pada scene dari game kita. Oke, kita coba tambahkan satu buah objek di sini. Objeknya, cara menambahkannya di bagian game object, semisal 3D object, kita coba tambahkan tanah begitu ya. Di bagian terrain ini, terrain. Nah, terrain ini semisal kita ganti namanya biar mudah ya, kita ganti menjadi tanah. Bagian tanah ini kalau kita cek di sini ya, nah bentuknya masih seperti ini, kosong seperti ini ya, masih kosong. Nah seperti ini masih kosong. Kita bisa atur objek ini di bagian inspektornya ya. Di bagian sini nih kita bisa atur berbagai macamnya. Semisal kita mau menambahkan komponen juga bisa, mau menambahkan audio, terus efek dan lain sebagainya juga bisa di sini. Atau kita bisa atur propertiesnya dari position, rotation, scale dan lain sebagainya. Nah ini kalau dilihat masih seperti itu, 2 dimensi ya. Kita bisa klik di bagian window, layout, lalu 2x3. Ini kelihatan ya, jadi kayak semacam 3 dimensi, tapi tampilannya memang jadi berubah ya. Mending balik lagi ke tadi aja ya, yang default saja ya. Default, gamenya saya taruh sini. Nah, jika mau menambahkan game objek yang lain, kalian bisa klik di bagian sini, nanti bisa ada objek-objek yang lain, ataupun kalian bisa import dari aset-aset yang kalian dapatkan semisal dari internet ya. Seperti itu. Jadi bisa membuat sendiri, bisa dari internet ataupun bisa dari Unity-nya. Jadi begitu saja untuk pengenalan Unity kali ini. Kita akan coba lanjutkan di video berikutnya.